besar dari sudut X dikatakan sudut refleks antara 180 derajat sampai 360 derajat. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses matematika, temukan solusimu. Materi kali ini adalah garis dan sudut. Yang pertama adalah kedudukan garis. Kedudukan garis di sini yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah garis yang berpotongan. Gambar garis yang berpotongan adalah seperti berikut. Di sini pada gambar ada 2 garis, kita namakan garis K dan di sini garis L. Garis K dan L ini berpotongan di satu titik, yaitu kita namakan titik P. Nah, posisi garis yang berpotongan itu seperti garis K dan L ini, tetapi gambarnya boleh berbeda. Misalkan di sini ada 2 garis juga, gambarnya seperti ini. Kita misalkan di sini adalah garis M dan di sini garis N. Garis M dan N ini juga berpotongan di satu titik, yang tengah ini kita namakan titik P. Bagaimana jika garisnya lebih dari 2? Apakah bisa berpotongan? Ya, garis yang lebih dari 2 juga bisa berpotongan. Misalkan ada di sini 3 garis, ya. Kita misalkan di sini garis R, di sini garis S, dan di sini garis T. Garis RST ini juga berpotongan di satu titik, yang tengah ini kita namakan titik P. Jadi garis-garis yang berpotongan memiliki satu titik potong yang kongruen, ya. Kemudian garis yang selanjutnya, kedudukan garis yang selanjutnya adalah garis yang sejajar. Gambar garis yang sejajar adalah seperti berikut. Di sini ada 2 garis, yaitu garis K dan garis L. Posisi garis K dan L ini adalah sejajar. Biasanya garis yang sejajar ini disimbolkan dengan 2 garis kecil seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa garis K dan L ini sejajar. Gambar dari garis yang sejajar juga bisa ada yang lain juga. Misalkan garisnya seperti ini, garis yang sama-sama vertikal. Di sini misalkan garis M, di sini garis N, ini juga sejajar, ya. Ini juga sejajar. Misalkan ada garis yang lain, gambar yang lain, misalkan seperti ini, 2 garis ini juga dikatakan sejajar karena ada tandanya ini, misalkan ini garis S dan ini garis T. Kedudukan garis yang ketiga adalah garis yang tegak lurus. Gambar dari garis yang tegak lurus adalah seperti berikut. Nah, di sini ada 2 garis. Kita namakan di sini garis K dan di sini garis L. 2 garis yang tegak lurus ini, K dan L ini, dikatakan tegak lurus jika membentuk sudut siku-siku, ya, atau 90 derajat. Jadi garis yang dikatakan tegak lurus jika membentuk sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Posisinya seperti garis K dan L, tetapi gambarnya boleh berbeda. Misalkan di sini ada garis, 2 garis juga. Kita namakan di sini garis M dan di sini garis N. Ini juga dikatakan tegak lurus jika membentuk sudut siku-siku di sini 90 derajat. Gambarnya boleh juga yang lain lagi. Di sini ada garis, ya. Di sini garis R, di sini garis S. Ini juga dikatakan tegak lurus jika membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat.
Kemudian selanjutnya untuk kedudukan garis yang keempat, yaitu garis yang berhimpit. Gambar dari garis yang berhimpit adalah seperti berikut. Di sini tampak ada dua garis, yaitu garis K dan di sini garis L. Garis yang dikatakan berhimpit itu jika letaknya sama persis atau tepat pada garis yang lain. Nah, di sini ada garis L yang letaknya tepat pada garis K. Ini dikatakan garis yang berhimpit. Posisinya seperti ini, tetapi nanti gambarnya boleh berbeda. Misalkan ada di sini garis, kita katakan di sini garis M. Nah, tepat pada garis M ini misalkan ada garis N. Nah, ini juga dikatakan garis yang berhimpit. Jadi inilah kedudukan-kedudukan garis, yaitu tadi ada garis berpotongan, ada garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, dan garis yang berhimpit. Selanjutnya adalah jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut nanti yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama adalah sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, dan yang kelima sudut refleks. Gambar dari sudut siku-siku adalah seperti berikut. Nah, di sini ada dua garis yang membentuk sudutnya siku-siku. Di sini kita misalkan di sini nama sudutnya adalah sudut X. Nah, dari sudut siku-siku ini memiliki sifat bahwa sudut siku-siku itu sudutnya adalah 90 derajat, ya, itu dinamakan sudut siku-siku. Kemudian untuk sudut lancip, gambarnya adalah seperti berikut. Nah, sudut yang dibentuk dinamakan sudut lancip dari dua garis itu misalkan letaknya di sini, sudut X. Nah, besar sudut X atau sudut dikatakan lancip jika sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Itu dinamakan sudut lancip. Jadi sudutnya bisa 70, 60, 80 atau 85, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Selanjutnya sudut tumpul, gambarnya adalah seperti berikut. Nah, di sini ada sudut yang dibentuk dari dua garis, letaknya di sini. Di sini sudut X. Besar sudut X dikatakan sudut tumpul jika sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Itu dinamakan sudut tumpul. Bisa 100, 110, 120 atau 130, yaitu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya untuk sudut lurus, gambarnya adalah seperti berikut. Di sini letak sudutnya, ini yang tengah ya, titik tengahnya, letak sudutnya adalah di sini. Nah, ini sudut X. Besar dari sudut lurus adalah X sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Selanjutnya yang kelima adalah sudut refleks. Gambarnya adalah seperti berikut. Sudut yang dibentuk dari dua garis dinamakan sudut refleks. Gambarnya ada di sini. Ya, ini adalah sudut X. Besar dari sudut X dikatakan sudut refleks antara 180 derajat sampai 360 derajat. Itu dinamakan sudut refleks. Jadi sudutnya bisa 200, 230, 270 atau 300, yaitu antara 180 derajat dan 360 derajat. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 02.00.
Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Langkah yang pertama, kita harus menggambar bentuk jamnya dulu seperti ini. Nah, karena di soal kita diminta untuk mencari besar sudutnya dan pada pukul 02.00, maka kita harus menggambar garis dulu yang menunjukkan jarum jam pada pukul 2, yaitu garisnya pada angka 2 seperti ini. Sedangkan jarum menitnya itu pada angka 12 seperti ini. Nah, sudut yang akan kita cari itu adalah sudut yang dibentuk antara dua garis ini, yaitu sudut X. Bagaimana cara mencarinya sudut X? Kita lihat bahwa pada jarum jam ini terdapat 12 bagian. Bagian yang pertama itu adalah antara angka 12 dan 1 yang di sini. Kemudian bagian yang kedua antara angka 1 dan 2. Yang ini bagian ketiga, ini bagian keempat, ini bagian kelima, ini bagian keenam, ini ketujuh, kedelapan, ini ke-9, ini ke-10, ini ke-11, dan ini bagian ke-12. Kita lihat bahwa pada sudut X ini yang digunakan hanya bagian 1 dan bagian 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2 dibagi total semua bagian, yaitu ada 12. Sedangkan sudut dari jam ini adalah lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Nah, nanti supaya ini lebih sederhana, yang 2/12 ini lebih sederhana, kita bisa sederhanakan menjadi 1/6 dikali 360 derajat. 360 derajat dibagi 6, hasilnya adalah 60 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 60 derajat. Jadi kita dapatkan sudut yang dibentuk pada pukul 2 nanti (02.00) adalah 60 derajat. Nah, ini penyelesaiannya sudah selesai. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!